looking for? It's me, the old me. It's a style. Halo semuanya, saya Rosma Kumala Dewi, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada beberapa metode pembelajaran. 1. Metode ceramah merupakan penerangan atau penyampaian pembelajaran secara lisan oleh guru di depan siswa. Kelebihannya, pembelajaran yang disampaikan menjadi mudah dikarenakan cukup menggunakan media lisan saja tanpa perlu persiapan yang rumit. Siswa bisa langsung menerima ilmu pengetahuan tanpa kekurangan atau tidak adanya buku pelajaran atau sekalipun alat bantu pada pembelajaran. Dengan metode ceramah dapat mencakup materi pelajaran yang banyak dan luas. Tidak memerlukan biaya yang besar untuk dapat menerima pembelajaran, dan tiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan. Kelemahannya, sedikit kesempatan untuk siswa berdiskusi dalam memecahkan masalah. Tidak berkembangnya keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat. Kurangnya kreativitas guru dalam kelas akan mengakibatkan situasi kelas yang monoton. Kurangnya kemampuan guru dalam penyampaian pembelajaran akan membuat peserta didik cepat bosan dan lupa, dan sedikitnya kesempatan siswa untuk mengembangkan kreativitas. 2. Metode diskusi merupakan metode dalam memecahkan suatu masalah dengan cara bekerja sama dalam berkelompok atau berdiskusi secara bersama. Kelebihannya, mendorong siswa untuk berpartisipasi serta memiliki rasa percaya diri untuk mengemukakan pendapat. Melatih siswa untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam menyelesaikan setiap masalah, serta membiasakan siswa untuk menghargai perbedaan pendapat. Timbulnya gagasan-gagasan baru yang memperluas pemahaman siswa terhadap materi. Kelemahannya, memungkinkan timbulnya rasa permusuhan antar kelompok, serta memerlukan waktu yang panjang dalam berdiskusi. Terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Tidak semua topik pembelajaran dapat dijadikan metode diskusi, hanya topik yang belum bisa dipecahkan saja, berupa masalah. 3. Metode e-learning merupakan metode pembelajaran berbasis media internet yang memanfaatkan alat-alat elektronik dalam teknologi jaringan atau online. Kelebihannya, proses pembelajaran bisa dilakukan dengan jarak jauh jika berhalangan hadir, tanpa harus bertatap muka di kelas. Dan mempermudah siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan jadwal yang mereka inginkan. Peserta didik dapat merasa senang dan tidak bosan dengan materi yang diajarkan, karena menggunakan alat bantu seperti video, audio, atau berupa komputer. Adapun kelemahannya, pentingnya jaringan stabil dan bagus dalam proses pembelajaran jarak jauh, dan keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki oleh sekolah juga menghambat pelaksanaan pembelajaran e-learning. Kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik dengan adanya pembelajaran e-learning. 4. Metode eksperimen. Metode yang memberikan kesempatan pada peserta didik secara individu atau kelompok untuk melakukan suatu proses atau percobaan dengan membuat penemuan baru. Adapun kelebihannya, metode ini dapat membuat peserta didik lebih percaya atas kebenaran dari percobaan dan penemuan sendiri. Dengan adanya metode ini akan membuka wawasan dan terbentuknya manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaannya, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia ke depannya. Kelemahannya, tidak cukupnya alat-alat untuk eksperimen mengakibatkan tidak adanya kesempatan peserta didik mengadakan eksperimen. Eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama. Peserta didik harus menanti dengan mengikuti pelajaran. 5. Metode proyek merupakan suatu cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan melakukan praktek atau kekreatifan dalam bahan pelajarannya.
Kelebihannya dapat memperbaiki cara berpikir peserta didik saat memandang dan memecahkan masalah yang menghadang dalam kehidupan, dan dapat menerapkan keterampilan. Adapun kelemahannya, kurikulum yang berlaku di negara kita sekarang ini, baik secara vertikal maupun horizontal, belum mendukung pelaksanaan metode ini. Harus memilih judul materi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan mencukupi fasilitas atau alat-alat yang diperlukan untuk melakukan proyek. Dari beberapa penjelasan, kelebihan dan kekurangan dari setiap metode yang berbeda, kita dapat mengetahui tujuan dan kesimpulan dari metode pembelajaran yang sudah kita bahas. Adapun tujuan dan kesimpulan dari metode pembelajaran, yaitu metode ini bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami dengan mudah pembelajaran yang disampaikan. Maka dari itu, pentingnya metode pembelajaran dalam proses pembelajaran, dikarenakan jika tidak ada metode pembelajaran, siswa akan sulit untuk memahami atau menerima pembelajaran yang disampaikan. Nah, itulah penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan dari beberapa metode pembelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat.